Bismillahirrahmanirrahim. Babu sujudi sahwi wa qilihi min sujudi tilawati wa syukri. Bermula ini bab tentang sujud sahwi dan sujud selainnya daripada sujud tilawah dan sujud syukur. Jadi ini bab ini ada 3 sujud yang dibahas: sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. 3. Qala syarihu lamma faragna min zikri kaifiyati sholati ruknan wa fardan wa istihbaban wa sunnatan syara'na fi zikri ma yata'allaqu min kaifiyati sholati wa hiya as-sujudu. Berkata oleh pensyarah, ketika telah selesai kami menyebutkan tata cara sholat baik yang rukun dan fardu dan sunnah dan istihbab, kami mulai masuk di dalam menyebutkan sesuatu yang berkaitan daripada kaifiyah sholat, yaitu sujud. Fasujudu taratan yuf'alu dakhilas sholati wa taratan yuf'alu kharijaha. Maka sujud itu kadang-kadang dikerjakan di dalam sholat dan kadang-kadang dikerjakan di luar sholat. Fama yuf'alu dakhilas sholati wa laysa minha huwa sujudu sahwi. Maka sesuatu yang dikerjakan di dalam sholat dan bukan termasuk daripada sholat itu adalah sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu adanya pasti di dalam sholat. Nggak ada sujud sahwi itu di luar sholat, kagak ada. Pasti dia adanya di dalam sholat. Terus Wa ma yuf'alu kharijaha huwa sujudu syukri. Dan adapun dan sesuatu yang dikerjakan di luar sholat itu adalah sujud syukur. Sujud syukur adanya pasti di luar sholat. Lagi sholat boleh nggak sujud syukur? Nggak boleh. Ya sujud syukur nggak boleh dikerjain pas dia lagi sholat, karena nggak ada. Sujud syukur itu dikerjainnya di luar sholat. Sujud syukur. Terus Wa huwa imma bin difa'i nikmatin au hudusi nikmatin. Dan sujud syukur itu ada kalanya untuk menolak bala atau menerima nikmat. ya, karena tertolaknya musibah atau nikmat, dia dapat nikmat atau sujud syukur. Terus Wa amma sujudu tilawati fayatasawwaru bihi dakhilas sholati wa kharijaha. Dan adapun sujud tilawah maka tergambar padanya di dalam sholat dan di luar sholat. nah, itu sujud tilawah bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Terus Fa in qara'a ayata sajdati fi sholati kana sujudu fiha wa laysa minha. Maka jika seseorang membaca ayat sajadah di dalam sholat, adalah sujudnya itu di dalam sholat dan bukan termasuk daripada sholat. Fa in qara'a ayata sajdati kharija sholati kana sujudu kharijaha. Dan jika seseorang membaca ayat sajadah di luar sholat, adalah sujudnya itu di luar sholat. jadi tergantung kapan dia baca ayat sajadahnya. Cuman yang pasti sujudnya itu laisa minha, bukan bagian dari sholat. Artinya walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak sujud, sholatnya tetap apa? Nah, tetap sah. Ya. Tadi sama kayak sujud sahwi juga. Sujud sahwi tadi walaisa Minha, iya. Bukan bagian dari sholat. Ya, mau dia sujud sahwi kayak mau kagak, sholatnya tetap apa? Tetap sah. Bahkan ada kalau kondisi tertentu tuh orang mendingan nggak sujud sahwi. Kalau misalkan jamaahnya terlalu terlalu banyak, kondisi sujud sahwi nanti jadi makmum yang belakang malah kagak tahu, jadi rancu gitu loh. Ya, nggak lagi sujud sahwi kalau gitu. Karena kan imam kalau sujud sahwi, makmumnya kudu ngapain? Kudu ikut. Imam sujud sahwi itu, iya. Jadi kalau imamnya misalkan orang NU nih, orang NU dia nggak baca kunut nih, nggak baca kunut, kan dia sujud tuh sujud sahwi itu, makmumnya nggak NU gimana itu? Ikut sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i kudu sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i lo, kalau imam sujud sahwi, makmum harus ngapain tuh? Ikut sujud sahwi. Kalau nggak ikut berarti dia dianggap mukarroko, udah nggak dianggap jamaah lagi. Gitu. Jadi ya, sujud sahwi ya dia bukan bagian daripada sholat juga. Dan ini di sini sesuai urutannya, berarti yang bakal dibahas sujud sahwi dulu gitu. Habis itu sujud tilawah, habis itu baru sujud syukur. Nah, sahwi itu kalau dikaitin sama sholat, dia tuh mutaadinya bisa pakai fi,
bisa pakai an. Ya. As-sahwu bis sholat, as-sahwu anis sholat. Ini satu mutadinya tuh bisa pakai bi, bisa pakai a. Lupa dalam sholat itu as-sahwu bis sholat. Yang mau kita bahas nih. As-sahwu bis sholat itu nggak apa-apa. Tapi kalau as-sahwu anis sholat, wah itu bahaya. Itu ninggalin sholat. Iya, fawailul lil musallin alladzina hum An. an sholatihim sahun. An sholatihim. Alhamdulillahnya begitu. Coba fawailul musallin alladzina hum bi sholatihim sahun. Oh, salam kita. Sholat kagak boleh apa? Sholat kagak boleh lupa berarti. Bagusnya tuh an sholatihim sahun bagusnya. Coba kalau pakai pi ya Allah Rabbi. Jadi ini as-sahu ini sahu dalam sholat ini as-sahunya berarti bis sholat ya, bukan as-sahu anis sholat gitu. Dan tidak memberikan dosa, dampak dosa berarti ya. Iya kagak, mereka tuh iya. Tapi kalau an wailun dapat apa? Dapat kecaman. Konsekuensinya. Jadi kata ulama tuh alhamdulillah bagus di Quran an sholatihim sahun, bukan di sholatihim. Kalau di sholatihim ya berat banget. Bagus di Quran adanya wal kafiruna humuz zolimun. Coba aku dibalik. Wa zolimuna humul kafirun. Bagus di Quran wal kafiruna humuz zolimun. Kalau kebalik itu wa zolimu humul kafirun. Orang zolim dikit jadinya apa? Kafir. Terus Waqad haqqaqal ulama'u anna man qara'a ayata sajdati fi sholati li ajli sujudi tilawati batalati sholatu. Dan sungguh mentahqiq oleh para ulama bahwasanya orang yang membaca satu ayat sajadah di dalam sholat karena bertujuan sujud tilawah maka batal sholatnya. iya, jadi harus itu punya kebiasaan. Memang misalkan Jumat pagi ini biasa baca alif lam mim as-sajdah tuh, ya itu baru boleh. Tapi kalau memang kita sengaja baca ayat sajadah biar nanti pengen bisa sujud tilawah, ini dianggap sholatnya apa? Batal. Berarti buat mulainya gimana kalau gitu Bang Haji? Apakah karena kita niatnya iktidaan di sunnatin Nabi? Oh enggak juga, bisanya emang misalkan nih kayak Ramadan nih, dia baca misalkan dari Walaili, itu pas Iqra itu udah nggak dianggap dinambahin, kagak. Kan emang dia baca urutan. Iya. Kalau misalnya kita pengen sholat subuh, Nabi kan ada hadis juga tuh. Iya. Setiap Jumat subuh. Iya. Iya. Nabi baca alif lam Alif sajadah. sajadah, iya. Iya, cuman kita nggak baca itu, kita baca Iqra dah. Iya. Kita kan bacanya Iqra karena Iya. ngikutin niatnya Nabi itu bacanya bukan Iqra tapi nya. Iya. Itu gimana kalau begitu? Jangan. Jangan. Salah, berarti kalau itu salah juga. Iya. Kalau saya dulu pernah dibahas itu. Misalnya kan Nabi baca Jumat pagi Alif lam sajadah. Maksudnya itu bukan karena sujud tilawahnya, bukan. Tapi karena kontennya itu, konten isinya itu munasabah dengan Jumat pagi, dengan hari Jumat. Jadi kalau kita ganti itu pakai Iqra dengan tujuan itu sujud tilawah, Justru malah. justru kita salah kaprah terhadap hadis Nabi itu, kita salah kaprah berarti. Jadi yang kita lihat hadis Nabi itu berarti Nabi nyari sujud tilawahnya kali, bukan. Tapi karena konten Nabi saya itu sesuai dengan tema hari Jumat itu, penciptaan Adam, awal terus hari kiamat atau apa gitu. Kayaknya itu pernah dibahas dulu ya. Iya. Jadi jangan diganti Iqra terus kita pengen nyari sujud tilawah, jangan. Gitu. Walaupun emang harusnya orang kalau baca sujud tilawah tuh dia ngapain? Sujud harusnya. Emang kalau disengaja-ngaja berarti kan dia sengaja pengen nanti biar Kosot ada, ya? iya biar ada sujud tilawahnya gitu. Tahu kalau niatnya pendidikan gimana ya? Bisa Niatnya ngajarin gitu ya. Ditaklim nggak? Iya deh, keluarganya mau diajar sujud tilawah nih. Nih udah nih ayah imam nih baca Iqra dah ya nanti. Nggak bisa boleh kan dulu. kalau Kan tujuannya emang itu kali. boleh kali ya? Iya. Iya boleh kali. Taklim. Kayak misalkan Ibnu Abbas aja pernah sholat jenazah ini jahar. Jahar. Tujuannya kan pengen ngapain? Ngajarin. Pengen ngajarin. Berarti boleh. Harusnya kagak boleh loh. Kalau sholat siri itu dijaharin kagak boleh. Makruh aja kali ya. Kalau tujuannya sekolah-sekolah tuh sekarang begitu, sholat duha jamaah. Iya, cuma itu kayak itu kan sekarang di Lah iya kan SMP ya alasannya apa?
Ya, Kita taklim. itu tadi Iya, ya. Iya itu. Iya. Yang jadi dari itu aja. Pembiasaan. Enggak ngajarin itu. Ngajarin. Kalau ngajarin orang kan ada batasan bisa. Ada sekali udah ya. Iya, apalagi Ini tiap ini. Iya, sampai 3 tahun diajarin terus tuh sholat 2 kagak bisa-bisa. Jadi jadinya pembiasaan bukan Iya. pengajaran. Kadang-kadang Iya. pembiasaan. Jadi Ya pembiasaan bisa nggak jamaah dong. Iya kalau Nggak harus jamaah, Iya, kan ke kadang-kadang pembiasaan. orang sekolahan itu Bang Haji Iya. memerekan kegiatan itu Benar. jadi pembiasaan. Karena biar jadi budaya anak-anak itu biar pada Iya, Mbak, maksudnya kan kalau Justru kita kita dianggap nggak iya. apa-apa sholat aja tapi jangan Iya. jamaah. Biasa Sendiri-sendiri aja. aja gurunya ngabsen, nih dia udah sholat nih, dia udah sholat begitu Iya. kalau pembiasaan. Ini kan dia tuh jamaah tuh niatnya karena edukasi, pengajaran nih biar pada bisa nih sholat duha atau Iya. doanya bareng-bareng begini. Cuma tapi setiap sepanjang tahun orang diedukasi nggak pinter-pinter. Tapi emang ada tuh sekolahan tuh saya lihat tuh aliyah gitu, anak aliyahnya. Kalau waktu duha tuh mereka pada sholat sendiri. mau jadi pembiasaan itu. Iya, inisiatifnya mereka ke masjid ya, sholat sendiri. Atau harusnya begitu tuh, harusnya tuh yang benar tuh harusnya Iya. begitu, inisiatifnya sendiri ke masjid. Terus Li'annahu nawa ziyadatan fil arkani wa huwa as-sujudu. Karena bahwasanya dia berniat menambahkan di dalam rukun-rukun yaitu adalah sujud. Fahasilu anna sujudat tilawati fi sholati wa kharijiha sabitun mansusun. Maka kesimpulannya bahwasanya sujud tilawah di dalam sholat dan di luar sholat itu tetap dalilnya yang telah dinaskan. An Abdillah bin Buhainata radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim zuhra faqama fi rak'atainil ulayaini wa lam yajlis faqama an-nasu ma'ahu hatta iza qada sholata wa antazara an-nasu taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayyusallima summa sallama. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat zuhur bersama mereka, maka Nabi bangun di 2 rakaat yang pertama dan Nabi tidak duduk. Lalu bangun oleh manusia bersama Nabi, kemudian sehingga apabila telah selesai sholat dan manusia menunggu salamnya Nabi, Nabi malah takbir dan keadaan duduk, dan Nabi sujud 2 kali sujud sebelum ia salam, kemudian Nabi salam. ya, hadis riwayat dari Abdullah bin Buhainah. Kayak awal lupa ya. Abdullah bin Buhainah. Ini Buhainah ini bukan nama bapaknya. Buhainah ini nama ibunya. Nama ibunya daripada Abdullah. Jadi Buhainah itu ismu umihi, nama ibunya. Kalau nama bapaknya tuh Malik. Nama bapaknya Abdullah. Abdullah bin Malik. Bin Malik. Kenapa dipakai ibu ini Mandi? Ya, mungkin dia muslim Buhainahnya kali. Buhainah ini muslim nih. Dan Buhainah ini juga lakob ini namanya Abdah. Abdatun namanya. Nama panggilan aja kayak. Iya, Buhainah tuh lakob. Dan Buhainah ini masih saudara Nabi. Buhainah itu bintil Haris bin Muthalib bin Abdi Manaf. Oh, berarti masih saudara Bin Nabi. Abdi Manaf. Bintil Haris bin Muthalib Bin Abdi bin Manaf. Abdi Manaf. Bin Haris. Bibi dong ya? Makanya ini saya bingung nih Bibi. di sarah-sarah hadis ini beda-beda tuh. Ada yang Buhainah bintil Haris bin Abdul Muthalib. Terus ada lagi yang lain tuh Buhainah bintil Haris bin Muthalib Abdunillah. Gitu. Bin Abdi Manaf. Oh langsung iya. Iya. Emang Abdul Muthalib punya anak namanya siapa? Haris Haris, ada, anaknya iya. Abdul Muthalib ada. Itu yang gali inian, gali sumur Zam-Zam. Ya kan Abdul Muthalib ditemenin namanya Haris tuh, gali. Ada emang Abdul Muthalib, ada Haris. Cuma saya sekarang Muthalib ini ada nggak anaknya nama Haris?
Itu karena mereka tuh ngitungnya tuh kalau dari Malik itu dekatnya harusnya bukan ke Abdul Muthalib, tapi dekatnya itu ke Muthalib. Jadi di itunya saya baca tuh wasohi bi ghairi abdin. Berarti Buhainah bin Haris bin Muthalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf kan anaknya ada Muthalib namanya. Jadi ada pakai Abdul Muthalib, ada yang langsung Muthalib. Cuman ya pasti berarti Buhainah ini berarti kerabat siapa? Kerabat daripada Rasulullah. Dan di Islam nih. Kalau Maliki nggak tahu dah. Bapaknya dia nih Islam apa kagak, saya lupa itu sejarahnya. Bapaknya daripada Abdullah. Ya. Abdullah bin Buhainah. Jadi Buhainah ini nama ibunya. Cuman saya heran di sini kok radhiyallahu anhu ya. Kenapa nggak radhiyallahu anhu? Ini nggak pakai bin lagi ya? Hah? Iya pakai bin, bukan binti Buhainah gitu. Lah kan Ini ya. kan Abdullahnya laki. Abdullah ya? Iya, Abdullah laki. Jadi kalau kita pengen pakein Maliknya gini berarti terusnya An Abdillah ibni Malikin ibni Buhainata, ibninya pakai alif. Jadi kayak Abdullah bin Ubay bin Salul gitu loh. Yeah. Kan Salul nama ibunya tuh. Yeah. Tapi kan tulisnya Abdullah bin Ubay, nah pas bin Salul Ibu. ada alifnya, ibni Salul, karena Salul itu berarti bukan nama kakeknya, tapi nama apanya? Nama ibunya. Berarti kalau kita pengen nulis nama dia nih pakai nama bapaknya Abdullah bin Malik ibni Buhainah. Ibni Buhainah. Gitu. Karena Buhainah nama ibunya. An-Nabiyya selama sholat bihimuz zuhra, sholat zuhur 4 rakaat. Pakoma fi rakaatainil ulayaini. Lalu Nabi bangun pada rakaat 2 rakaat yang pertama walam yajlis, Nabi kagak duduk. Ya. Kayak awal ya. Iya, berarti Nabi kagak tahiyat awal. Ya, langsung diri. Bagaimana reaksi sahabat? Pakoma nasu ma'ahu. Ikut bangun. Iya. Orang-orang pada ngapain? Pada ikut bangun. Saat itu kan masih syariat tuh masih berlangsung gitu loh. Jadi bisa jadi sholat diubah atau apa begitu. Makanya sahabat dia ngikut aja dah begitu. Ngikut Nabi begini ngikut karena syariat masih mungkin begini gitu. Kalau sekarang kan udah jelas kan sholat begini modelnya. Di zaman Nabi itu bisa aja berubah. Ya. Hatta iza qados sholata, sehingga apabila dia selesai sholat wantazara nasu taslimahu. Iya. Dan manusia menunggu salamnya Nabi. Berarti Nabi udah selesai sholat belum? Udah. Kalau kita di sini Iya kok apabila gitu. dia sudah menyelesaikan sholat ya, sedangkan belum salam ya. Berarti salam bukan termasuk sholat. Berarti orang kalau baca tasawufnya udah beres, selesai dah. udah selesai dia, walaupun dia kentut habis itu, walaupun dia belum salam. Ketika Nabi sudah selesai sholat dan manusia menunggu salamnya. Kalau buat hadis ini, zahir hadis. Iya. Tapi kita belajar fikih mah, kudu salam dulu. Apanya? Kan mukhtatanun li taslim. Iya, tapi enggak ada ulama tetap yang berpegang begini. Berarti salam itu enggak termasuk apa? Enggak termasuk sholat. Berarti ada kata dia batal, baca tasawuf kelar nih, dia batal. Sah sholatnya, begitu. Tapi kalau kita kan ada istilah tuh kaidah maqaraba syai'a yu'ta hukmahu. Sesuatu yang mendekati sesuatu yu'ta hukmahu, dikasih hukum ke situ. Ini kan udah hampir selesai nih sholatnya nih. Akhirnya dibilang aja udah selesai apanya? Sholatnya, begitu. Maqaraba syai'a yu'ta hukmahu. Jadi karena dia udah hampir selesai sholatnya, disebut aja sholatnya apa, udah selesai. Sama nih kalau kita bandingin nih dalam kehidupan sehari-hari nih, membawa acara, ya, orang bisa baca doa tuh, selesai sudah acara kita, kan dia belum tutup, dibilang acaranya udah apa? Dia acara udah selesai belum? Belum, orang masih bawa acara kok, selesai sudah acara kita. Mari kita tutup. Nah, berarti acara udah selesai. Nah, itu dia ngomongnya bahasanya udah apa? Udah selesai. Berarti kan maqaraba syai'a yu'ta hukmahu gitu. Selesainya harusnya ketika MC udah assalamualaikum, itu baru selesai acara namanya. Kalau mau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari gitu, ternyata sering kita begitu, sesuatu yang belum terjadi tapi akhirnya dianggap aja sama begitu.
wantazara nasu taslimahu kabbaro wa huwa jalisun. Lalu tiba-tiba Nabi takbir wa huwa jalisun. Takbirnya dia enggak diri lagi tapi duduk sajadah sujud ini. Dan dia sujud sebanyak dua kali sujud. Qabla ayyusallima summa salama. Sujud 2 kali baru dia ngapain? Baru Rasulullah salam. Berarti di sini sujud sahwi adanya sebelum salam. Dan sujud sahwi jumlahnya 2 kali sujud. Berarti kalau orang sujudnya sekali doang nggak bisa. Nggak boleh. Kita yang tahu jangan ikutin. Misalkan imam ternyata sujudnya cuma sekali loh. Kita sekali. Kita bangun. Imamnya salam. Nah, kita ngapain? Sujud lagi. Nah kita tahu dia salah. Berarti imamnya nggak ngerti. Mungkin dikata sujud sahwi boleh kali siapa? Sekali. Orang nggak dikerjain aja boleh. Masih sekali nggak boleh. Iya kan? Tapi pernah tuh saya kejadian begitu, saya bingung juga tuh. Imamnya tuh 1 kali sujud sahwi sekali. Gimana ya, dari satu sisi kan mesti ngikutin imam ya. Enggak bisa pikir. Dia salah. Kali ya ngerti. Nambah aja sekali lah. Iya. Nah, habis itu kita jadi mikir gitu, ada nggak sih sujud sahwi itu sekali gitu loh? Ada nggak kau sampai tahu? Imamnya ternyata dia tahu ada kaul ini loh, dia pakai sampai tahu gitu ya. Makanya kita jadi ragu. Terus kalau kita ternyata nambahin sujud, tapi itu dianggap muparoko nggak ya? Iya, dia udah kan kita harus ngikut itu juga. Iya. Tapi kalau hitungannya udah salam ya udah, berarti kan hitungannya kita dianggap udah selesai. iya dianggap tetap masih apa nih? Masih jamaah masih. Iya. Terus Akhrajahu sab'atu wal lafzu lil Bukhari. Mentakhrijnya oleh imam yang 7 dan lapasnya bagi Imam Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun wa yasjudu nasu ma'ahu. Maka nama nasiya minal julusi. Dan di dalam riwayat bagi Imam Muslim lapasnya yukabbiru fi kulli sajdatin. Nabi takbir pada tiap-tiap sujud wa huwa jalisun, dan sedangkan Nabi dalam keadaan duduk dan manusia juga ikut sujud bersama Nabi di tempat sesuatu yang lupa daripada sujudnya. iya, jadi sujud sahwi tetap aja pakai apa? Pakai takbir, Allahu Akbar. Pas bangunnya pakai takbir lagi nggak? Pakai. Iya. Takbir tuh penting. Biar makmum apa? Tahu pergerakan imam. Lagi. Intikal. Iya, saya tahu intikal. Iya, Takbir itu kan kode juga buat makmum. Tapi intikal tuh bawahnya ada pergerakan apa nih? Ada pergerakan, karena kan imam itu nggak semuanya orang bisa ngelihat. Kalau yang jauh nggak kelihatan imamnya. Dia tahu imamnya bergerak dari mana? Dari takbir. Ini kalau speaker mati, Ya. lah coba deh, yang belakang kan nggak tahu. Ketutupan ada yang kenceng itu bang. Bang Ada yang belum. Takbir mubalaghah ya. Ya Allah Robi. Ini dari sini kita bisa ambil kesimpulan apa? Makmum tuh wajib ngikutin apa? Wajib ngikutin imam. Walaupun imamnya kan dia tahu imamnya lupa ngapain, lupa tasyahud, tapi tetap ngikutin. Berarti lupanya imam, lupanya makmum juga. Berarti dia udah tuh. Gitu. Ya. Terus ini juga jadi menunjukkan fadilah daripada sujud. Kan lupanya tasyahud, gantinya apa? Iya. Sujud. Sholat mau lupanya apa, mau nambahnya apa, gantinya apa? Sujud. Berarti sesuatu yang paling mulia dalam sholat itu gerakannya emang apa? Sujud. Orang apa aja gantinya pakai apa? Pakai sujud. Berarti sujud yang paling mulia, bukan diganti yang sesuai dilupanya gitu loh. Orang ganti tasyahud kayak kan lupanya tasyahud di Nabi. Kenapa ganti bukan tasyahud? Atau dia lupa Sujud baca tadi ini ya. sujud gantinya. Berarti sujud itu emang kemuliaan daripada sujud. Terus Qala syarihu qawluhu hatta iza qada sholata wa intazara nasu taslimahu qada ay faragha minas sholati. Lapas qada artinya selesai daripada sholat. Wastudilla bihi ala anna salama laisa minas sholati hatta law ahdasa ba'da an jalasa wa qabla ayyusallima faqad tamat sholatuhu. Dan diambil dalil dengan hadis tersebut di atas bahwasanya salam bukanlah termasuk daripada sholat, sehingga kalaulah berhadas seseorang setelah ia duduk
dan sebelum ia salam maka sungguh telah selesai sempurna sholatnya. Itu kan berarti tetap ada yang lihat zohirnya kan? Iya. Tidak zohirnya tetap berarti pokoknya kalau dia belum salah sebelum salam tuh udah dianggap apa? Sholat tuh udah selesai. Jadi kalau dia udah habis baca tasawuf dia kentut belum salam, Ya, udah selesai dah. udah sholatnya aci namanya. Sholatnya selesai berarti. Kalau ngelihat zohir hadis itu ternyata ada tuh walaupun di sini kan disebutin nih. Siapa yang ngambil dalilnya kan disebutin nih. Oh ada tuh kan iya tuh. Iya. Ada. Terus Wa huwa qaulu ba'di sahabati wa tabi'ina, dan dialah ucapan sebagian para sahabat Nabi dan para tabi'in. Wa bihi qala Abu Hanifah wa ta'aqqaba wa tu'qiba bi anna salama lamma kana litahlili min as-salati kana al-musalli idzan taha ilaihi kama faragha min salatihi wa antazara an-nasu taslimahu. Dan dengannya juga berkata oleh Imam Abu Hanifah, berarti Abu Hanifah berpendapat salam itu bukan bagian dari sholat. Ya, Abu Hanifah tuh. Ya. Terus dan diakhirkan dengan bukan waktu ukiba dikoreksi. Jadi pendapat yang kayak begini nih, salam bukan bagian dari sholat dikoreksi. dan dikoreksi bahwasanya salam tatkala adalah untuk penghalalan daripada sholat adalah orang yang sholat apabila selesai kepadanya seperti orang yang selesai daripada sholatnya dan menunggunya manusia akan salamnya. Lamakan Iya, jadi seakan-akan ini yang tadi kaidah yang saya kasih, jadi orang itu namanya salam tinggal ngabisin doang, ini dianggapnya kalau tinggal salamnya doang, yang sholatnya udah apa bahasanya, udah selesai. Gitu. Terus Falabzul Bukhari wa nazarna taslimahu, maka lapas Imam Bukhari lapasnya wa nazarna taslimahu. Wa sabata fil Bukhari min riwayati Syu'aibin bi labzi wa antazarun nasu, dan telah tetap di dalam Bukhari daripada riwayat Syu'aib dengan lafaz wa antazarun nasu. iya di riwayatnya wa antazarun nasu, ada juga wa nazarna taslimahu. Cuma nazarna taslimahu, nazarna jangan dimaknain melihat. Menunggu maknanya. Lah kalau melihat berarti Nabi udah ngapain? Lah udah salam. Ini kan ceritanya Nabi udah salam belum? Belum salam. Nabi belum salam terus sujud 2 kali. Jadi wa nazarna di sini maknanya intazorna. Menunggu. Ya, menunggu. Jangan maknain melihat. Kalau melihat berarti Nabi udah salam. Intazir maksudnya. Terus Qauluhu kabbara summa salam wa huwa jalisun ila akhirih. Walabzul Bukhari kabbara qabla taslimi fasajada sajadataini wa huwa jalisun summa salama. Wa fihi masyru'iyatu sujudi sahwi. Perkataan musannif lapas kabbara wa huwa jalisun sampai akhirnya, maka lapas Bukhari Nabi takbir sebelum salam lalu sujud 2 kali sujud wahal beliau dalam keadaan duduk kemudian salam. Pada hal tersebut disyariatkannya sujud sahwi. Wa aslus sahwi al-ghaflatu an syai'i, orang yang menganggap ada perbedaan. Walaupun kalau saya lihat baca gitu yang bikin Kalau puasa lupa sujud sahwi mau. Puasa Pak Ilawi. Jadi beda itu kalau sahun lupa. Kalau diingetin dia belum tentu langsung sadar. Kalau sahun tuh kayak orang yang sholat nih, dia lupa tuh rakaatnya berapa nih. Berapa keempat dibangun kelima. Karena pada baca subhanallah, dia akhirnya tetap ke berapa? 5. Tetap keempat gitu, keempat. Nah gitu kalau sahun tuh ketika diingatin belum tentu dia langsung ingat, langsung nerima gitu loh. Tapi kalau nisyan itu dia langsung sadar. Ini kayak orang lupa puasa lah. Orang lagi puasa nih makan. Langsung ya. Kita lagi puasa. Iya. Enggak pakai enggak pakai gitu-gitu, enggak pakai ngelawan dulu. Oh iya, nah tuh nisyan tuh. Kalau sahur enggak, kadang-kadang dia masih kekeh gitu. Enggak perasaan itu. Iya, perasaan lah tuh sahur. Itu ada bikin perbedaan gitu. Lebih aneh ya. Iya.
Ada bilang kalau sahun itu sebenarnya di sini ini masih ada, nih masih ingat. Cuman karena hatinya Masih ke ragu. bawa ke sono ke sini, Iya. jadi lupa. Di sini masih ingat. Tapi Tapi kalau kalau nisyan di kan siang kagak itu ya. benar-benar Biasa. ngeblank, dia ngeblank. Orang kan kalau Berarti buka udah- puasa kan begitu, dimakan aja. Kan benar-benar ngeblank. Dia nggak ingat sama sekali kalau dia nggak lagi ngapain. Lagi puasa, ngeblank. Nah itu nisyan tuh. Itu buat yang ngebedain antara sahur. Tapi banyak juga yang bilang sahur sama nisyan. Pokoknya ada 3 tuh, goplah, sahur, nisyan, 3. Tapi di sini definisi sahur Abu Asus Sawi al-goplatu. Jadi di sini sahur namanya goplah dianggapnya apa? Sama. Orang definisi pakai goplah kok di sini. Berarti main gaple boleh diganti main sahur. Gaple. Iya, ini kan sahur al goplah kan? Iya. Berarti main gaple main sahur. Sahwi. Terus Sujud sahwi sajadatani, maka sujud sahwi itu ada 2 sujud. Falau iktasara ala sajdatin wahidatin sahiyan lam talzamhu syai'un aw amidan batalat sholatuhu. Maka kalaulah seseorang meringkas di atas 1 kali sujud karena lupa, maka tidak mesti baginya dia itu lam talzamhu syai'un, tidak perlu mewajibkan sesuatu. iya. Atau hal keadaannya lupa maka batal sholatnya. Bukan aminan sengaja. Atau sengaja maka batal sholatnya. Kalau sujud sahwi cuma sekali, emang dia nggak tahu tuh kayak tadi saya cerita tuh, ya nggak apa-apa, berarti dia kagak tahu. Benar, harusnya abis itu yang tahu ngasih tahu. Ini nggak boleh tuh sujud sahwi cuma sekali, ya, sujud sahwi tuh 2 kali. Saya lupa. Lupa nggak apa-apa juga. Ini nggak ditambah lagi kan saat itu. Jadi itu sujud lagi dah. Kagak. Tapi aneh aja begitu, lah dia lupa, dia ingat sujud sahwi, tapi lupa bilangannya kan. Lah kan aneh sebetulnya. Justru kalau lebih ini jahilan, lebih jahilan gitu, dia kagak tahu, dia kagak tahu sujud sahwi itu harus 2, itu mungkin lebih masuk ini. Kalau sahian aneh aja, mungkin masuk akal juga sih, namanya orang sholat ya, kejadian kan segala rupa lagi sholatnya. Tapi kalau dia amidan sengaja sujud itu cuma sekali, nah batalat sholatuhu, batal sholatnya. Li'annahu ta'ammadal ityana bisajdatin wahidatin laisat masyru'atan. Karena bahwasanya dia menyengaja mengikuti dengan 1 kali sujud yang bukan disyariatkan. Apa namanya kalau sujud cuma sekali? Apa namanya? Gak ada namanya jadinya. Terus Wa annahu yukabbiru lahuma kama yukabbiru fi ghairihima minas sujudi. Dan bahwasanya dia bertakbir untuk keduanya sujud sahwi sebagaimana ia bertakbir pada selain sujud sahwi daripada sujud yang lain. iya, gitu. Jadi takbir, sujud, bangun, takbir, nah, gitu. Ya. Bacanya apa? Sujud sahwi bacaannya itu subhanaman la yanamu. Atau baca subhana rabbiyal a'la juga nggak apa-apa. Bahkan bagi yang bilang lebih kuat subhana rabbiyal a'la. Karena Nabi bilang, dan jadikanlah bacaan itu pada semua sujud kamu. Berarti kalau semua sujud kamu, termasuk sujud yang biasa, termasuk sujud sahwi, termasuk sujud tilawah, termasuk sujud baca itu berarti subhana rabbiyal a'la. Gak ada orang nggak mau baca itu subhana man yasmu. Dikatakan dalilnya nggak kuat lah. Yang pakai saja 2 kalau puasa itu ya. Itu kan sujud tilawah. Sujud sahwi subhana man yasmu. Jadi maunya dia bacanya subhana rabbiyal a'la, bacanya subhana rabbiyal a'la. Gampang dalilnya, lebih kuat dalilnya. Karena Nabi jadikanlah bacaan itu di semua sujud kamu. Semua sujud apa aja. Terus Wa bihadzal hadisi istanbata Syafi'iyatu ala anna sujud sahwi kullahu qabla salami. Dan dengan hadis ini beristinbat oleh golongan Syafi'iyah di atas bahwasanya sujud sahwi semuanya itu sebelum salam. Yang mazhab Syafi'i sujud sahwi adanya sebelum salam. Mau kasusnya kayak gimana kek? Adanya sebelum salam. Kalaupun udah salam dia baru ngeh. Itu lain. Itu pasti habis salam dong. Tapi enggak, habis itu berarti dia ngapain? Salam lagi. Salam lagi. Terus Wa indal hanafiyati anna sujud sahwi kullahu ba'da salami. Dan menurut golongan Hanafi bahwasannya sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Wa farraqal malikiyatu bi annahu in kana sujudu linuqsani fa qabla salami wa illa bi an kana li ziyadati fa ba'dahu.
Dan membedakan oleh golongan Maliki bahwasanya jika adalah sujudnya itu karena kekurangan rukun, maka sujudnya sebelum salam. Bukan kekurangan rukun, Apa? karena kurang. Karena rukun aja. Hah? Karena kurang aja. Kurang, atau rukun mah nggak bisa ditambah sujud sahwi lah. Karena kurang rakaat atau kurang apa gini maksudnya? Kebanyakan ada kurang kalau di Sujud? mazhab Syafi'i berarti apa yang ditambah pakai sujud sahwi? Ya sunah hayat. Nah, ya. iya, sunah apa tapi hayat. Abad. Kalau bahasa di mazhab Malik kan wajib Iya. sholat. Untuk kayak kunut apa tuh nanti bahasanya bukan sunah abad, kewajiban sholat nih. Sholat. Jadi ada rukun sholat, ada wajib sholat. Kok begitu? Ya saya bilang bingung juga kalau dikata kurang-kurang apa ya, karena bahasanya beda-beda. Banyak kurang ngerjain sesuatu lah yang bisa ditambal pakai sujud sahwi. Tapi kalau dibilang kurangnya rukun, nggak bisa. Rukun nggak bisa ditambal pakai sujud sahwi. Tetap nggak boleh. Dan jika tidak, bahwasanya adalah itu karena menambahkan, maka sujudnya setelah salam. Wa qala al-Imam Ahmad bin Hanbalin yasjudu qabla salami fil mahallil ladzi sajada fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qablahu wa yasjudu ba'da salami fil mahallil ladzi sajada fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Dan berpendapat oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, sujud sebelum salam pada tempat yang sujud padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, dan sujud setelah salam di tempat yang sujud padanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Jadi ngikutin hadisnya aja. Kasusnya tuh ngikutin hadis yang Nabi kerjain. Kalau memang dilupanya tasawuf awal nih kayak ini, kan Nabi sujudnya kan qabla salam kan. Ya udah ikutin aja. Ngikutin sesuai kasusnya begitu loh. Cuma kan masalahnya Nabi ini lupa ini cuma ada berapa kasus gitu. Kalau nggak salah cuma 5 kasus Nabi. Kalau yang nggak ada Nabi kerjain bingung jadinya, kayak lupa kunut. Bingung karena Nabi nggak pernah ada kan kejadiannya. Ini kan Nabi pernah tasahud, terus Kelebihan rakaat, iya salam, ada Nabi begitu. Kalau kasusnya di luar itu gimana? Lupa baca Fatihah apa gimana? Terus Wa hadzal hadisu yadullu ala anna sujuda sahwi qabla salami. Dan bermula hadis ini menunjukkan di atas bahwasanya sujud sahwi sebelum salam. Wa sayati ma yadullu ala annahu yasjudu ba'dahu. Dan akan datang penjelasannya sesuatu yang menunjukkan di atas bahwasanya sujud sahwi itu setelah salam. Qala Ibnu Rusdin wa ikhtalafu fi sujudi sahwi. iya begitu ya nih. Kalau Ibnu Rusdin dong ya, dia Ya juga ya. sama. Ibnu Rusdin doang ya? Adalah itu yang lebih Enggak, berarti ini di kitab Bidayah Mujtahid berarti. Terus Qala Ibnu Rusdin wa ikhtalafu fi sujudi sahwi hal huwa fardun aw sunnatun. Berkata oleh Ibnu Rusyd dan mereka berikhtilaf di dalam sujud sahwi apakah sujud sahwi itu fardu atau sunnah. Fa zahaba Syafi'iyyu ila annahu sunnatun, maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya itu sunnah. Wa zahaba Abu Hanifah ila annahu fardun, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sujud sahwi itu adalah fardu. Wa faraqa Malikun baina sujudi lisahwi fil af'ali wa baina sujudi lisahwi fil aqwali wa baina ziyadati wa nuqsani. Wa qala sujudu sahwi allazi yakunu lil af'ali naqisati wajibun wa huwa indahu min syuruti sihhati sholati hadza fil masyhuri. Maka dan membedakan oleh Imam Malik di antara sujud sahwi di dalam af'al dan di antara sujud sahwi di dalam aqwal dan di antara menambahkan dan mengurangkan. Maka Imam Malik mengatakan sujud sahwi yang ada untuk af'al yang kurang itu wajib, dan yaitu menurutnya di sisinya daripada syarat-syarat sah sholat. Ini pendapat yang masyhur. berarti kalau sujud sahwi nggak sah apanya? Sholatnya nggak sah. Karena ninggalin af'al, ada af'al. yang nakos ya. Iya. Wa anhu anna sujuda sahwi li nuqsani wajibun wa li ziyadati mandubun. Dan menurut Imam Malik juga bahwasanya sujud sahwi karena nuqsonnya salat itu wajib,
dan karena ziyadahnya itu sunnah. Lebih detail lagi ya. Iya, lebih susah nih. Wa anil hanabilati at-tafsilu bainal wajibati ghairil arkani fayajibu litarkiha sahwan wa bainas sunanil qauliyati fala yajibu. Dan menurut golongan Hambali itu ada pentafsilan di antara hal-hal yang wajib yang bukan rukun. Maka wajib karena meninggalkannya karena lupa, dan di antara sunnah-sunnah qauliyah maka tidak wajib. Jadi tadi saya bilang mazhab Hambali itu ada rukun sholat, ada wajib sholat. Kalau kita kan kagak, rukun sholat, sunnah sholat. Kalau dia kagak, ada rukun sholat, ada wajib sholat. Wajib sholat apa contohnya? Nah ini tasawuf awal, dia ngitungnya itu wajib sholat. Jadi kalau di bahasa kitanya berarti sunnah abad, kalau dalam bahasa mazhab Syafi'inya. Ini kalau lupanya sunnah qauliyah, contohnya apa berarti? Lagi ruku nggak baca subhana rabbiyal azimi gitu. Nah, ini boleh nambal bagi apa? Bagi sujud sahwi, nambal kan berarti dia kurang rukun, kurang sunnah. Dia nggak ngerjain kurang sunnah apa sunnah qauliyah menurut mazhab mereka. Ya. Atau dibaca sesuatu bukan pada tempatnya, baca surah, misalkan lagi ruku baca surah, ya. itu kan bukan tempatnya. Itu sahwi. Tapi kalau yang sifatnya qaul gitu, kalau jadi imam, jangan, nanti orang bingung. Dia lupanya di mana ini? Katanya dia lupa baca subhana rabbiyal a'la, dia lupa di sujud sahwi. Lah makmum bingung, lupanya di mana nih imam? Karena nggak kedengeran ya. Iya. Ya. Terus Wa kaza yajibu idza saha bi ziyadati fi'lin aw qaulin yabtuha amduhu. Dan begitu juga wajib apabila lupa dengan sebab bertambah fi'il atau qaul yang membatalkannya oleh kesengajaannya. Fal hadisu yadullu ala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yatashahhad tasyahhudal awwali li'annahu qama min ar-raq'ati saniyati fajabbara bi sujudi sahwi. Maka hadis itu menunjukkan di atas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertasyahud akan tasyahud awal, karena bahwasanya ia langsung bangun dari rakaat yang kedua lalu ia tambal dengan sujud sahwi. Wa fihi dalilun sharihun ala anna tasyahhudal awwala ghairu wajibin. Dan di dalam hadis tersebut menjadi dalil yang jelas di atas bahwasanya tasyahud awal itu tidak wajib. Wa fihi aidan anna sujuda sahwi la tasyahhuda ba'dahu idza kana qabla salami. Dan di dalam hadis tersebut juga bahwasanya sujud sahwi tidak ada tasyahud setelahnya apabila ada sebelum salam. sahwi langsung ngapain? Langsung salam, nggak pakai tasyahud Tahiyat lagi. Iya. Mungkin harus ciptain ini kali ya. Senjatanya itu ada sensornya begitu. Jadi pas setiap palanya satu, di rokat satu. Jadi orang jadi kayak candle gitu ya. Di sholat ada berapa kali ini? Ada yang hitung, ada countingnya ya, ada yang ngitunginnya begitu. Jadi setiap dia gini pala sujud satu, sujud dua, satu rakaat gitu. Tidak ada style. Iya, soalnya orang ya sholat sering lupa emang. Zohor asar tuh sering lupa. Coba ada alat yang bisa ngitung rakaat, jumlah rakaat. Terus wa inda Syafi'i anna man saha min at-tasyahhudil awwali hatta qama la yarji'u faqad sabbahu bihi sallallahu alaihi wasallam falam yarji. Dan menurut Imam Syafi'i bahwasanya orang yang lupa ketika tasyahud awal sampai ia bangun tidak ia kembali, maka sungguh mereka bertasbih untuknya dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia tetap tidak kembali. Ya, jadi ini ada di riwayat yang lain. Sebetulnya jamaahnya tuh sahabat pada ngapain? Pada subhanallah subhanallah. Cuman Rasulullah tetap aja ngapain? Diri begitu. Ya. Jadi imam itu walaupun makmum itu pada baca subhanallah, kalau emang imam itu yakinnya sesuai yang diyakini, jangan ikutin makmum. Gas terus. Gas terus. Gas terus. Kalau dia ngikutin makmum, berarti tuh dia ngikutin sesuatu yang sifatnya zon. Karena cuma menduga doang, jangan gue salah nih, makmum pada subhanallah. Sedangkan di hatinya dia sebetulnya apa? Yakin, tetap ikutin yang yakin. Jangan ngikutin makmum, makmumnya dapat jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gitu. Kecuali kalau dari subhanallah itu keyakinannya jadi luntur. Nah, benar berarti salah kali ini. Aduh,
Tapi selama dia masih yakin, udah terusin aja, jangan ngikutin makmum. Ya, karena berarti di situ zon ngalahin yakin. Ini Nabi mungkin yakin kali, Nabi yakin. Akhirnya sahabatnya pada subhanallah, Nabi terus lanjut. Terus. Falau ta'ammadal musolli ar-ruju'a ba'da talabbusihi birrukni batalat sholatuhu khilafan lil jumhuri. Maka kalaulah seorang yang sholat sengaja kembali setelah samarnya dengan Ya, terikatnya. Hah? Terikat. talabus, Iya. setelah terikatnya dia dengan rukun, maka batal sholatnya, berbeda bagi jumhur ulama. Nah iya, kalau dia udah bangun kan udah tegak, dia udah masuk ngerjain rukun. Sedangkan tasawuf itu sunnah. Jadi kalau dia udah tegak, ya udah jangan ngapain, Balik lagi. jangan balik lagi. Kalau dia udah tegak, terus dibalik lagi, batalat sholat tuh, batal sholatnya. Itu baru begitu. Apalagi kalau dia udah baca apa? Fatihah. Udah baca Fatihah lah, udah jangan balik lagi, udah balik lagi mah, udah pasti batal udah sholatnya. Ini kadang-kadang yang dimasalahin itu kalau misalnya baru setengah gerakan atau baru setengah diri atau baru Balik lagi. angkat pantat itu. Iya. Gimana tuh Pak Haji kalau misalnya dia Balik lagi. keyakinan dia yakin dengan Makmum. tasbih makmum. Iya, enggak, emang di situ ulama beda pendapat. Hitungannya itu tegak diri. Lebih sempurna dilihat ya. dari akrobunya. Kalau Lebih akrobunya mendekati. dekatan ke diri, Iya. udah jangan balik, gitu loh. Pokoknya asal udah, nanti juga ada kok, asal udah pantatnya itu ngangkat dari apa tuh? Dari kaki tuh. Berarti dia dianggapnya udah bangun. Mendekati, ya. Jangan ngapain, jangan balik lagi, duduk gitu. Tapi yang pasti kalau dia udah diri, udah tegak, Ya. nah itu kan diri itu kan rukun. Itu kan rukun sholat itu kan diri bagi yang mampu. Udah dari dia itu. Nah udah, itu udah mutlak banget tuh, nggak boleh balik. Cuman kalau yang masih lebih dekat lebih ini itu masih ikhtilaf dah. Ada ulama bilang begini, ada ulama masih ikhtilaf dah. Sebetulnya udah tegak aja tuh masih ada yang bilang masih ngapain, masih boleh balik juga, asal dia belum baca Fatihah. Iya, belum baca Fatihah. Iya, kan diri bagi yang mampu tuh beda-beda pendapatnya, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini gitu. Lembaran repot kan kalau ini sholat sunnah itu. Iya, sujud kedua rakaat kedua dia lupa. Bangun. Iya, itu kan yang jadi anunya. Tapi mungkin kalau sholat wajib kali ya masih agak mendingan ya kalau dibangun Nah, kan. enggak, sekarang kalau kelebihan rakaat gimana? Itu Dari iya rakaat makanya. kelima dia bangun nih. Iya. Subhanallah. Dan- Oh iya, kelebihan. Gimana tuh reaksinya imam tuh? Dan terus Hah? Terus sampai orang mesti balik. Balik. Masih balik. Mau apa? Enggak, tapi kan itu udah lebih. Belum nano. Ini kan udah lebih rakaatnya, lebih. Iya, lebih. Rakaatnya 5 nih, rakaatnya 5. Iya, belum. Nah, kalau dia terus aja berarti dia nambahin rukun banyak banget dong. Tarawih. kan sahwi. Berarti kan dia, nambahin- oh ya, 5 Iya. rakaat berarti 5 rakaat. Keyakinan dia emang Jadi lima. masih Enggak kalau udah dua udah dua Enggak, rakaat. iya, kalau dia masih begini sih. Iya, jelas. ah. Iya. Ini kan masanya dia langsung bangun. Maksudnya tahiyat akhir dia bangun. Iya, dia bangun. Jeder. Ah. Enggak, berarti ngapain? tetep Nah, terusin berarti. Enggak boleh balik lagi. Karena batal. Makmum? ikutin imam. Nggak bisa. Oh, bisa itu? Kalau makmumnya tahu itu salah nggak boleh. Makanya itu dia posisi makmum itu Iya kalau sholat sunnah kan alternatifnya dua. itu udah selesai Kalau nggak dia dua tuh rakaat. nungguin imamnya balik salam bareng, atau enggak dia udah salam duluan. Mau paroko aja. Iya, cuma tuh masa yang sudah dibahas tuh posisi makmum Iya, dulu. Justru posisinya. saya pengen nanya nih posisi imamnya nih gimana? Iya. Kalau dia udah diri begitu, Sedangkan itu sholat di 2 rakaat selesai. sedangkan pasti udah Iya, diri tuh mm-mm. dia yakin, oh iya salah nih. Kelebihan 5. Turun. Kalau dia diri masih 4 sih, yakinnya masih 4 nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak iya. salah. Iya. Tapi kalau dia udah diri, wah, oh iya 5 nih, gimana tuh? Turun. Terusin apa turun? Si imamnya nyadar berarti. Nah iya, imamnya nyadar. Turun. Hah? Karena udah sadar. Masanya udah tegak diri nih masalahnya, udah tegak gitu. Ya. Ini masih kalau imamnya masih nggak yakin masih emang yakin nih dia mau terus nggak masalah dah. Nih imamnya pas udah dibangun dia sadar gitu. Oh, iya sholat nih 5 rakaat. Nanti imam ngapain?
Gitu, dan saya nyari tadi belum ketemu. Yang saya ketemu tuh posisi makmum. Makmum kalau gitu, tahu imamnya sholat 5 rakaat, jangan ikutin. Iya. Udah dia duduk aja. Pilihannya dia duduk nungguin salam. Oh. Atau Iya, enggak, sujud. atau enggak dia Iya. ya udah salam duluan, Salam duluan. begitu. Mana imam ini lagi pencari imam, tapi dia pas diri dia yakin gitu. Dulu pernah. Tapi kayaknya lanjut sih Pak ya, kayaknya. Bising lanjut. Lanjut ya masih Lagi hidup ada- tutup lagi balik apa? lagi. Itu yang di Koeda apa tuh yang di Koeda Speak dulu pernah kita bahas. Ini kayaknya cuma dikasih belum cair. Ini udah lama juga. Ada Itu tuh tuh kita mikirnya Ada ya. ya kata kita menang hati kita nambah nih atas besi makmum, kita nganggap kurang, tetap kurang. Iya, tapi kan dia pas dirinya tuh dia udah yakin gitu loh. Oh iya benar nih, Salah nih. Ada nih. yang kelima nih. Iya. Boleh nggak tuh dia lanjut? Dia kan dia nambahin rukun banyak banget gitu loh. Tapi dia tutup Kadang balik aja. makmum subhanallah udah imam udah agak ini. Iya. Kalau Kan makmumnya sholat- nggak ngitungin juga. Iya. Enggak, kalau sholat sunnah kan dia udah tahu 2 rakaat gitu ya. Imam harusnya kan tahiyat udah akhir tuh, 2 rakaat. Dia udah begini, subhanallah baru udah itu. Nah kalau kita lanjutin dia bingung tertipu sholat 3 lagi gitu. Nah, iya, Gitu. makanya tuh posisi imam Jadi gimana tuh posisi balik? iya. Dibalik gimana Mm-mm. tuh kalau lebih? Ini kan Nah, kalau kita kan itu belum enak, salah. kalau dia kata tasawuf Iya. judulnya, enak lah kata tasawuf mah. Mm-mm. Kerjaan sunnah, dia lebih maksudnya dia lebih. Untuk cari dah tuh. Ini kalau lebih mah itu juga tadi. Iya. Itu benar. Terus. wa anna sahwa wan nisyana jaizani alal anbiya'i fima tariquhu at-tashri'u, dan bahwasanya asyahu dan an-nisyanu hal kedua itu boleh di atas para nabi pada sesuatu yang thariqahnya itu menjadi syariat. Wa anna mahala sujudi sahwi akhiru sholati, dan bahwasanya tempat sujud sahwi itu adalah akhir sholat. Falau sajada li sahwi qabla ayyatashahada sahiyan ada inda man yujibu at-tashahhud al-akhira wa hum al-jumhur. Maka kalaulah ia sujud sahwi sebelum ia bertasyahud karena lupa, maka ia mengulang ketika orang yang mewajibkan tasyahud akhir, dan itu mereka adalah para jumhur ulama. Wa riwayatu muslimin tadullu ala annahu yusannu takbiru li sujudi kabaki sujudi, dan riwayat Imam Muslim menunjukkan di atas bahwasanya disunahkan takbir bagi sujud seperti sebagian sujud-sujud yang lain. Iya. Wa an Abi Hurairah Pembukaan yang banyak-banyak. Iya, berarti posisi imamnya yang lagi. Ketika udah sampai atas, dia yakin bahwa ini salah. Iya. berarti kalau begitu dengan pakai mazhab Malik tadi, kalau ziyadah itu berarti kan kalau itu ziyadah ya. Nambah. Iya. Ziyadah. Iya, lebih jelas dari Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.